Ruh manusia diciptakan di sebaik-baik tempat dan di sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi kemudian tsumma radatnahu asfala safilin, dia diturunkan ke seburuk-buruk tempat. Ruh manusia pada waktu itu diciptakan di alam lahut, turun ke alam jabarut, lanjut ke alam malakut. Sebelum kita diciptakan diturunkan ke muka bumi, kita sudah pernah memiliki perjanjian dengan Allah. Ketika itu Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Apa jawab kita semua ketika itu? Qalu bala syahidna, ya kami bersaksi. Ruh manusia diciptakan di sebaik-baik tempat dan di sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi kemudian tsumma radatnahu asfala safilin, dia diturunkan ke seburuk-buruk tempat. Ruh manusia pada waktu itu diciptakan di alam lahut, turun ke alam jabarut, lanjut ke alam malakut, sampailah di tempat kita di alam nasut, dan kemudian dimasukkan ke dalam jasmani kita. Bapak Ibu sekalian, pada mulanya dia itu adalah ruh yang disebut sebagai ruh qudsi. Ruh yang suci ini dia berada di alam lahut. Alam inilah yang menjadi alam asalnya manusia. Inilah yang disebut sebagai watanul asli. Lalu sesudah itu dia diturunkan ke alam jabarut. Di alam jabarut ini ruh ini dibungkus kembali dalam bungkusan cahaya jabarut, disebutlah dia sebagai ruh sultani. Dari alam ini kemudian dia turun lagi ke alam malakut, dia dibungkus lagi dengan cahaya malakut, lalu sampailah dia kemudian disebut sebagai ruh ruwani. Dan dari alam malakut ini turunlah ke alam, dibungkus lagi, inilah yang menjadi namanya ruh jismani. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, kemudian aku hembuskan kepadanya dari ruhku. Pada waktu masuk ke tubuh ini, ruh ini langsung tersebar menempati tempat masing-masing. Bapak Ibu sekalian, ruh paling rendah jismani ini berada di antara darah dan daging kita. Ruh yang di atasnya sedikit lebih tinggi, ruh ruhani, inilah yang menempati kolbu kita. Ruh yang di atasnya lagi disebut tadi ruh sultani, inilah yang menempati satu tempat di kolbu, itu disebut fuad. Ada menyebutnya sebagai nurani, dan satu lagi ruh yang tertinggi tadi ruh qudsi, inilah yang menempati disebut sir, rahasia. Nah, lalu bagaimana selanjutnya tentang syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat? Bagi mereka yang di level syariat saja, maka pulangnya hanya pulang di alam terendah. Di situ kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ia mendapatkan surga, surganya yang disebut sebagai Jannatul Ma'wah. Di situ surganya. Bagi mereka yang melanjutkan perjalanan masuk ke ilmu thariqah, maka di situ dia kemudian belajar tentang zikir dan segala macam. Mereka itu berarti belajar menghidupkan kolbunya, karena ruh tadi di situ, ruh ruhaninya itu dititip di kolbu. Dia belajar menghidupkan itu. Orang yang hidupnya menghidupkan ruh kolbunya di situ, maka dia pulangnya ke surga yang lebih tinggi. Di alam malakut inilah yang disebut sebagai Jannatun Naim. Lebih dalam lagi dia kemudian belajar berma'rifat. Saya mohon maaf, saya pakai menggunakan yang istilah di Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi pada hakikatnya sama, hanya perbedaan penggunaan peristilahan, karena saya lebih banyak merujuk ke kitab Sirrul Asrar. Mereka yang menempuh jalan ini berarti dia sedang belajar menghidupkan fuadnya. Sedikit Bapak Ibu sekalian,
Kolbu itu ibarat ruangan yang fuad itu adalah cahaya di dalamnya. Ruangan ini sama seperti pengetahuan. Kalau kita bisa melihat benda-benda di dalamnya, kita juga bisa tahu apa yang ada di sana. Lalu kenapa ada orang zalim? Sebab di situ nuraninya mati, fuadnya mati. Nurani itu Bapak Ibu sekalian berasal dari kata nur, cahaya. Nurani sesuatu yang bersifat cahaya. Jadi hati yang punya nurani adalah hati yang bercahaya. Jadi tidak semua hati yang punya nurani. Hati yang tidak punya nurani berarti dia itu zulum, gelap. Orang yang gelap hati, inilah yang disebut zalim. Makanya dia melakukan kejahatan bukan karena tahu ini baik, ini buruk, lalu memilih buruk. Tidak, dia bahkan tidak tahu mana baik buruk. Kenapa? Yang dia hitung untung rugi. Yang dihitung saya atau kamu. Kalau saya tidak ditipu, berarti saya harus menipu duluan. Inilah orang yang hatinya zulum, gelap, yang disebut orang-orang zalim. Kenapa? Karena seperti ruangan, kalau tidak ada lampu Bapak Ibu sekalian, semua ditabrak. Tapi mereka yang punya hati nurani itu terang, dia bisa bebas karena ia bisa melihat semuanya. Orang yang sampai di level ma'rifat di sini, hidup hatinya, dia pulang ke surga di alam Jabarut. Inilah yang disebut sebagai surga Firdaus. Jadi ma'wa naim Firdaus. Lalu di puncaknya sir, karena rahasia tidak perlu dulu kita bahas. Yang sampai pada puncaknya di sini sir, di sini dia berarti menghidupkan roh kudsinya, maka pulangnya langsung ke tempat tertinggi di alam lahut. Disinilah surga, tidak ada di dalamnya bidadari, tidak ada di dalamnya taman, tidak ada di dalamnya istana, tidak ada madu dan susu. Yang ada apa? Yang ada itu ia menyaksikan hanya kepada Allah. Jadi kalau dalam hadis dijelaskan bahwa surga itu tidak terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, tergambar pikiran, yang dimaksud itu surga ini. Karena kalau surga tiga yang tadi pasti masih bisa kita bayangkan, terlepas itu benar atau tidak. Kita membayangkan bidadari cantik, membayangkan sungai, susu dan yang lain-lain. Tetapi di tingkat tertinggi ini sudah tidak ada imajinasi yang bisa kita bayangkan. Sebab bagaimana kita bisa membayangkan wajah Allah? Hanya kerinduan yang kita titipkan kepadanya.